Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya, yang mana penelitian ini dilakukan guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah data mining. Pada penelitian kali ini, saya mengangkat judul mengenai prediksi kualitas udara berdasarkan data lingkungan menggunakan gradient boosted tree. Jadi langsung saja kita masuk pada hal yang melatar belakangi penelitian saya ini. Yang pertama, WHO mengatakan bahwa kualitas udara perkotaan terus mengalami penurunan akibat meningkatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan jumlah kendaraan bermotor, sehingga menjadikan hal ini merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat penting. Kemudian WHO juga mengatakan bahwa nitrogen perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan polutan hasil pembakaran bahan bakar fosil yang dapat memicu gangguan pernafasan, pemburukan asma, hingga berdampak pada kesehatan masyarakat apabila kadarnya terus meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu juga dikatakan bahwa algoritma machine learning, khususnya gradient boosted tree, mampu memodelkan hubungan non-linear antar variabel. Hal ini tentunya cocok untuk penelitian saya karena di sini saya akan menggunakan data lingkungan, yang mana data lingkungan memiliki hubungan yang kompleks dan non-linear antar variabelnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengimplementasikan gradient boosted tree pada RapidMiner Studio untuk memprediksi konsentrasi nitrogen dioksida menggunakan air quality dataset dari UC Machine Learning Repository. Itu dia untuk latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian metode penelitian, yang mana metode penelitian ini mengacu pada kerangka Knowledge Discovery in Database atau KDD yang mencakup akuisisi data, pre-processing, pembentukan model, pengujian, serta evaluasi. Nah, adapun tahapan spesifik yang akan saya lakukan pada penelitian ini, yaitu ada retrieve, yang mana retrieve ini merupakan proses akuisisi data, kemudian untuk pre-processingnya di sini masuk pada tahap select attribute, deklarasi missing value, replace missing value, set role, dan juga split data. Kemudian untuk pembentukan modelnya di sini saya akan menggunakan algoritma gradient boosted tree, kemudian kita apply modelnya, dan terakhir apply modelnya ini masuk pada tahap pengujian, dan terakhir kita lakukan evaluasi, yang mana untuk RapidMiner di situ kita akan menggunakan operator performance. Nah, itu dia untuk metode penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai dataset. Nah, untuk dataset yang saya akan gunakan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa di sini saya menggunakan dataset yang bersumber dari UC Machine Learning Repository, yang mana untuk lokasi pengambilan datanya itu dia di Italia dengan periode Maret 2004 sampai Februari 2005. Adapun jumlah datanya yaitu 9.358 dengan atributnya sebanyak 15 atribut, dan targetnya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya yaitu nitrogen dioksida. Untuk missing value-nya di sini dikatakan bahwa missing value-nya dideklarasikan dengan nilai minus 200. Hal tersebut bersumber dari dikatakan dari UC Machine Learning-nya itu sendiri, bahwa missing value-nya dideklarasikan dengan nilai minus 200. Nah, untuk NO2 GT sendiri itu dia merupakan gas dioksida atau ground truth yang diukur menggunakan alat referensi dan akan saya gunakan sebagai target pada penelitian ini. Itu dia untuk dataset yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk pada tahap preprocessing. Sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa untuk tahap preprocessing di sini dia ada beberapa tahap, yaitu select attribute, deklarasi missing value, replace missing value, set role, dan juga split data. Nah, untuk select attribute di sini kita akan memilih atribut yang akan kita gunakan, yang mana di sini saya tampilkan dulu untuk datasetnya. Datasetnya itu ada 15 kolom. Di sini saya memilih untuk menggunakan 13 ini saja. Saya tidak menggunakan kolom date dan juga time-nya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan tahap select attribute, kita deklarasikan missing value-nya, yang mana seperti yang dikatakan juga sebelumnya, bahwa di sini missing value-nya itu dideklarasikan dengan nilai minus 200. Kemudian kita lakukan replace missing value, yang mana replace missing value-nya ini akan kita ganti dengan previous value atau nilai sebelumnya. Jadi apabila terdapat missing value pada saat ini dan nilai sebelumnya 3,5, maka missing value-nya akan diisi dengan nilai 3,5. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan replace missing value, kita melakukan set role, yang mana pada set role ini kita akan memilih variabel apa yang menjadi fitur dan variabel apa yang akan menjadi targetnya. Dan tentunya seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa targetnya adalah nitrogen dioksida dan sisanya akan menjadi fitur. Selanjutnya kita juga di sini melakukan split data, yang mana maaf di sini saya salah cantumkan. Split data yang saya gunakan itu dia 80% data latih dan 20% data uji. Oke, itu dia untuk tahap pre-processingnya. Selanjutnya kita masuk pada
model gradient boosted tree yang dibangun. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa gradient boosted tree ini dia merupakan algoritma ensemble learning yang membangun beberapa decision tree secara bertahap, yang mana setiap pohon baru itu dia akan memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Algoritma ini juga dipilih karena dia itu mampu menangani hubungan kompleks dan non-linear antar variabel pada data kualitas udara. Adapun model gradient boosted tree yang saya bangun di sini dia itu terdiri dari number tree-nya 50 atau jumlah pohonnya itu sebanyak 50 pohon dengan kedalaman atau maksimal deep-nya itu 5, kemudian mean row-nya 10, mean split improvement-nya 1 kali 10 pangkat min 5, kemudian number of beans-nya 2, learning rate-nya itu di 0,01, sample rate-nya itu 1, dan distribution-nya itu auto, jadi dia langsung dibagi oleh rapid rate-nya itu sendiri secara otomatis. Nah, adapun alasan saya menggunakan parameter-parameter ini, dia itu agar tidak menghasilkan model yang terlalu kompleks sehingga dapat mengurangi resiko adanya overfitting. Tuh. Selanjutnya, tentunya kita akan apply model ini untuk dilakukan training pada data latih, kemudian hasilnya akan kita gunakan pada data uji. Oke. Setelah itu kita akan melihat hasil evaluasi dari model yang sudah kita bangun. Mungkin di sini kita akan langsung buka saja pada RapidMiner-nya agar lebih jelas. Nah, ini dia model yang sudah dibangun sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada akuisisi data atau retrieve, select attribute, deklarasi missing value, replace missing value, set role, split data, dan di sini kita sudah lakukan pembangunan model gradient boosted tree, kemudian kita apply modelnya. Ini split datanya dia di 80-20. Tadi di PPT-nya saya salah cantumkan. Kemudian di sini untuk performance-nya akan kita tampilkan RMSE-nya, absolute error-nya, relative error-nya, dan juga score correlation-nya. Jadi langsung saja di sini kita running. Nah, oke, di sini bisa kita lihat pada bagian result-nya kita bisa lihat hasilnya. Yang mana ini dulu yang kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat RMSE-nya itu di 32,05, absolute error-nya di 25,962, dan relative error-nya di 33,95%. Jadi dia ini menggambarkan bahwa masih ada kesalahan prediksi di 1/3 dari data yang ada. Kemudian untuk square correlation atau nilai R2-nya dia di 83,3%. Kemudian di sini juga bisa kita lihat hasil evaluasinya menggunakan visualisasi diagram. Di sini saya memilih untuk menggunakan scatter plot. Ini dia untuk scatter plotnya di sini. Kita lihat di sini ada juga saya masukkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa scatter plot ini dia akan menunjukkan hubungan antara nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi. Jadi berdasarkan model yang sudah saya bangun, dia menghasilkan scatter plot seperti pada gambar, yang mana sebagian besar hasil prediksi itu berada di dekat garis diagonal ini. Nah, itu dia menunjukkan bahwa hasil prediksi mendekati nilai sebenarnya atau nilai aktualnya. Namun, di sini dapat kita lihat pada bagian konsentrasi nitrogen dioksidanya tinggi, itu dia menghasilkan hasil prediksi yang lebih rendah dari nilai aktual dan cukup jauh dari nilai aktualnya. Nah, ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti dataset yang memiliki data ekstrim cukup sedikit, jadi dia ada ada perbedaan pada jumlah distribusi targetnya. Kemudian juga dapat disebabkan oleh kondisi pada saat itu yang cuaca ekstrimnya hanya terjadi pada beberapa saat saja, jadi datasetnya hanya memiliki sedikit data mengenai konsentrasi nitrodioksida yang tinggi gitu. Nah, jadi secara keseluruhan dia menghasilkan nilai R2 yang sebesar 83,3%, yang tergolong baik, tapi dia masih menunjukkan beberapa penyimpangan prediksi sekitar 1/3 dari data yang ada. Tuh. Jadi itu dia untuk hasil dari penelitian saya. Selanjutnya sebelum kita akhiri, kita masuk pada bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, pertama tentunya dapat kita lihat bahwa algoritma gradient boosted tree ini berhasil diterapkan pada RapidMiner Studio untuk membangun model prediksi konsentrasi nitrogen dioksida menggunakan air quality dataset.
Model yang dihasilkan menunjukkan performa yang baik dengan nilai RMSE sebesar 32,305, absolute error sebesar 2,962, relative error sebesar 33,95%, dan square errornya di 83,3%. Hasil prediksi ini menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan pola perubahan konsentrasi nitrogen dioksida dengan baik meskipun terdapat penurunan akurasi pada data dengan nilai konsentrasi yang tinggi. Itu dia untuk kesimpulan dari penelitian ini yang juga akan menjadi akhir dari presentasi mengenai hasil penelitian ini. Maka selanjutnya sampai pula kita pada akhir dari penjelasan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.